Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya Ibu Enda. Pada kesempatan ini mari kita membahas tentang bagaimana cara menghitung kecepatan, jarak, dan waktu pada GLB dan GLBT. Mari kita mulai. Pembahasan soal GLB-GLBP sesi 2 yaitu menghitung kecepatan, percepatan, jarak, dan waktu. Soal yang pertama. Sebuah benda bergerak sejauh 15 meter selama 3 detik ke arah timur. Kemudian bergerak ke arah timur lagi sejauh 25 meter selama 4 detik. Lalu kembali lagi ke arah barat sejauh 20 meter selama 3 detik. Jarak yang ditempuh benda 15 meter ditambah 25 meter ditambah 20 meter sama dengan 60 meter. Perpindahan adalah lintasan terdekat dari titik awal ke titik akhir. Sehingga di sini perpindahan adalah 15 meter ditambah 25 meter dikurangi 20 meter sama dengan 20 meter ke arah timur. Pada perpindahan di sini dijelaskan arahnya. Kelajuan rata-rata adalah jumlah jarak dibagi jumlah waktu. Jumlah jaraknya adalah 60 meter, sedangkan waktu tempuhnya adalah 10 sekon. Sehingga sama dengan 6 meter per sekon. Sedangkan kecepatan rata-rata dihitung dari perpindahan dibagi waktu tempuh. Perpindahannya adalah 20 meter, waktu tempuhnya sama yaitu 10 sekon. Sehingga kecepatan rata-rata adalah 2 meter per sekon. Perhatikan di sini. Jarak dan perpindahan itu berbeda. Sedangkan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata juga berbeda. Hal ini terjadi pada saat benda bergerak, berubah arah atau berbalik arah. Jika gerakan benda itu lurus ke depan, tidak berbelok-belok, dan tidak berbalik arah, maka jarak dan perpindahan akan sama. Kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata juga akan sama. Jadi, jarak dan perpindahan akan berbeda dan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata jadi berbeda apabila gerakan benda berubah arah atau berbalik arah. Jelas? Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Cindy naik sepeda dari rumah ke sekolah dalam waktu 20 menit. Apabila jarak sekolah dari rumah 3,6 km, berapakah kecepatan Cindy? Tentukan dalam satuan meter per sekon. Diketahui jaraknya adalah 3,6 km. Waktunya 20 menit. Yang ditanyakan adalah kecepatan, V. Jawab, mula-mula jarak harus kita rubah menjadi satuan meter, karena yang diminta adalah dalam satuan meter per sekon. 3,6 km sama dengan 3.600 meter. Sedangkan waktunya juga kita rubah menjadi sekon. 20 menit sama dengan 1.200 sekon. 20 kali 60. Sedangkan V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan, S adalah jarak, T adalah waktu. S di sini kita menggunakan 3.600 meter, waktunya adalah 1.200 sekon, sehingga didapatkan kecepatan adalah 3 meter per sekon. Jadi kecepatan Cindy adalah 3 meter per sekon. Oke? Soal ketiga. Dinda mengendarai sepeda dari rumah ke pasar dengan kecepatan 2 meter per sekon. Jarak rumah dengan pasar sejauh 1,2 km. Jika Dinda berangkat dari rumah jam 8.00, jam berapakah Dinda sampai di pasar? Diketahui
diketahui V sama dengan 2 meter per sekon, kecepatan tinda 2 meter per sekon. Kemudian di sini jarak yang ditempuh adalah 1,2 km atau 1.200 meter. T1 yaitu waktu mula-mula atau waktu Dinda berangkat yaitu jam 8.00. Yang ditanyakan adalah T2 yaitu waktu Dinda sampai di pasar. Jawab, V sama dengan delta S per delta T. Yang kita akan cari terlebih dahulu adalah delta T, sehingga rumusnya menjadi delta T sama dengan delta S dibagi V. Di mana delta S adalah jarak tempuh yaitu 1.200 meter, V adalah 2 meter per sekon. Sehingga di sini didapatkan delta T adalah 600 sekon. Karena waktu disajikan dalam jam dan menit, maka di sini 600 sekon kita rubah dulu menjadi menit, yaitu kita bagi 60, sehingga hasilnya adalah delta T sama dengan 10 menit. Delta T adalah perubahan waktu, di mana perubahan waktu adalah waktu akhir dikurangi waktu mula-mula. Yang ditanyakan di sini atau yang kita cari di sini adalah T2, yaitu waktu akhir. Sehingga rumusnya kita rubah menjadi seperti ini. T2 sama dengan T1 ditambah delta T. Di mana T1 waktu mula-mula adalah jam 8.00. Sedangkan delta T perubahan waktunya adalah 10 menit. Sehingga didapatkan T2 atau waktu akhir adalah jam 8 lebih 10 menit atau 8.10 WIB. Jadi Dinda sampai di pasar jam 8 lebih 10 menit. Oke, sudah lebih jelas? Kita lanjutkan pada soal yang keempat. Roni naik mobil dengan kecepatan mula-mula 13 meter per sekon. Kemudian Roni menambah kecepatannya secara beraturan menjadi 20 meter per sekon selama 3 detik. Berapakah percepatan yang dialami mobil Roni? Diketahui kecepatan mula-mula atau V0 sama dengan 13 meter per sekon. Sedangkan kecepatan akhir atau VT adalah 25 meter per sekon. Sedangkan waktu yang ditempuh adalah 3 sekon. Ditanyakan berapakah percepatan atau kita sebutkan dalam huruf A kecil. Jawab, A percepatan adalah VT min V0 dibagi T, di mana VT adalah 25 meter per sekon, V0 adalah 13 meter per sekon, dan waktunya adalah 3 sekon. Sehingga didapatkan percepatan adalah 4 meter per sekon kuadrat. Satuan dari percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan mobil Roni adalah 4 meter per sekon kuadrat. Oke, sudah jelas? Kita lanjutkan pada soal kelima. Ahmad mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 18 meter per sekon. Tiba-tiba Ahmad mengerem sepeda motornya dan berhenti setelah 3 detik. Berapakah jarak yang ditempuh Ahmad selama direm sampai benar-benar berhenti? Diketahui V0 atau kecepatan mula-mula adalah 8 meter per sekon. Kemudian VT sama dengan 0 meter per sekon karena sepeda motor direm sampai berhenti, sehingga kecepatan akhirnya adalah 0. Sedangkan waktu mulai dari dia mengerem sampai benar-benar berhenti adalah 3 sekon. Ditanyakan S, jarak di mana dia mulai mengerem sampai dia benar-benar berhenti. Jadi sini A sama dengan VT min V0 dibagi T, di mana VT adalah kecepatan akhir yaitu 0 meter per sekon, V0 adalah kecepatan mula-mula yaitu
18 meter per sekon, T adalah waktu tempuh, yaitu 3 sekon. Sehingga di sini didapatkan A adalah min 6 meter per sekon kuadrat. Tanda negatif atau min ini menunjukkan bahwa geraknya adalah gerakan diperlambat. Jarak kita hitung menggunakan rumus V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Kita tidak boleh menggunakan rumus S sama dengan V kali T, karena rumus S sama dengan V kali T itu digunakan untuk GLP atau gerak lurus beraturan. Sedangkan pada GLBP kita menggunakan rumus S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Di mana V0 kecepatan mula-mula adalah 18 meter per sekon, T waktu tempuhnya 3 sekon, kemudian di sini percepatannya adalah min 6 meter per sekon kuadrat, sedangkan waktu tempuhnya adalah 3 kuadrat. 18 kali 3 sama dengan 54 meter. Setengah kali min 6 kali 9 sama dengan min 27 meter. Sehingga di sini kita dapatkan jaraknya adalah 27 meter. Jadi, jarak yang ditempuh Ahmad mulai dari direm sampai benar-benar berhenti adalah 27 meter. Oke, jelas? Kita lanjutkan pada soal yang ke-6. Sony mengendarai mobil dengan kecepatan 6 meter per sekon. Pada jarak 64 meter, Sony melihat ada seekor rusa yang duduk di tengah jalan. Berapakah perlambatan yang harus dilakukan agar mobil tidak menabrak rusa tersebut? Perhatikan di sini. Mobil bergerak ke arah kiri. Di sebelah sana, di depannya ada seekor rusa yang sedang duduk. Maka, berapakah perlambatan yang harus dilakukan oleh mobil sehingga dia benar-benar berhenti tepat di depan rusa? Sedangkan jarak mobil dengan rusa adalah 64 meter. Diketahui bahwa V0 kecepatan mula-mula adalah 16 meter per sekon. Sedangkan VT kecepatan akhirnya adalah 0 meter per sekon karena mobil harus berhenti. Jarak antara mobil dengan rusa atau jarak mobil mulai mengerem sampai dia harus benar-benar berhenti adalah 64 meter. Ditanyakan berapakah percepatan? Kita menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan VT kuadrat plus 2AS. Di mana VT adalah 0, V0 adalah 16 meter per sekon, sedangkan percepatannya yang ditanyakan, jarak yang ditempuh adalah 64 meter. 0 kuadrat sama dengan 0. 16 kuadrat adalah 256. 2 kali 64 sama dengan 128 meter kali A. Sehingga di sini, apabila 256 ini kita pindah ke ruas kiri, maka dia tandanya berubah menjadi negatif. Sehingga min 256 meter kuadrat per sekon kuadrat sama dengan 128 meter kali A. Sehingga A sama dengan min 256 meter kuadrat per sekon kuadrat dibagi 128 meter. Sehingga didapatkan A sama dengan min 2 meter per sekon kuadrat. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa gerakannya adalah diperlambat. Sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa agar tidak menabrak hewan, Sony harus melakukan perlambatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Oke, sudah lebih jelas? Thank you. Semoga bermanfaat. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.